Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam Time Reeling, renungan 5 menit. Pagi ini saya akan membahas sampah rohani dalam judul Jangan Lupa Buang Sampah. Yakobus 1 ayat 21 berkata begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara sekalian, sampah adalah barang bekas, barang sisa, barang afkir dan lain-lain, ya, yang terproduksi secara tidak disengaja. Artinya, setiap hari sampah ini akan selalu ada di sekitar kita, dan itu merupakan konsekuensi logis dari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di kompleks saya, sampah itu berlimpah setiap hari, karena merupakan gabungan dari sampah dapur, sampah kantor, dan sekolah, dan juga sampah dari gereja yang saya gembalakan. Akhirnya kalau satu hari saja kita lupa buang sampah, akan terjadi tumpukan sampah yang menyebabkan bau tak sedap, pemandangan yang tak elok, dan yang pasti akan menimbulkan penyakit bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi, kebiasaan saya adalah selalu membawakan sampah ini dalam mobil ketika saya hendak keluar rumah. Dan nanti akan saya buang di tempat penampungan sampah sementara. Suatu waktu saya memasukkan sampah ini ke dalam mobil saya di bagasi belakang. Karena kesibukan dan waktu yang mepet untuk sebuah pertemuan, maka saya lupa singgah di TPS untuk menurunkan sampah ini dan terbawa sampai ke tempat saya rapat. Saya sedikit curiga kenapa ada bau tak sedap dalam mobil, padahal saya sudah bersihkan mobil sebelum berangkat. Sampai pulang kembali ke rumah, saya belum ngeh dengan sampah ini, lalu kami berangkat kembali, ya, karena ada urusan dan kali ini bersama istri saya. Lalu istri juga komentar, sementara di mobil, bahwa ada bau tak sedap. Ketika sampai di rumah kembali, saya mencoba memeriksa, lalu saya baru ingat ada sampah yang terbawa sampai bermalam di mobil itu, dan akhirnya saya cepat-cepat bergegas ke TPS membuangnya, sehingga amanlah, mobil tidak bau sampah lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tidak kita sadari bahwa banyak orang yang lupa membuang sampah rohani yang bertimbun di dalam hidupnya. Akibatnya yang pasti ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan kita dan menimbulkan penyakit rohani. Ya. Itulah sebabnya dalam ayat tadi dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa kira-kira yang dapat digolongkan sampah atau yang kotor yang menempel pada diri seseorang? Dari ayat ini kita lihat yang pertama, segala sesuatu yang kotor. Itu berbicara tentang dosa. Kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Inilah sampah pertama yang terhadapnya kita harus berlaku bersih-bersih. Karena hal ini sangat berbahaya dan pada akhirnya akan mematikan roh kita terpisah dari Allah. Tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan, tidak ada hawa nafsu, keserakahan, ya, kenajisan dan sejenisnya. Itu harus dibuang, jangan tersimpan di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Dan yang kedua adalah segala sesuatu yang jahat. Apa itu yang jahat? Dalam Galatia 5 ayat 20 berkata tentang berbagai kejahatan-kejahatan itu, yaitu seperti apa? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jangan menyimpan sakit hati, iri dan dengki. Ini juga adalah sampah yang menumpuk pada diri seseorang. Dia menyimpan sakit hati, kebencian, akar pahit, apalagi sampai mengikhtiarkan balas dendam. Ini sangat merugikan kita. Kita buang semua itu, jangan sampai menumpuk dalam diri kita yang akhirnya pasti membunuh rohani kita pada waktunya. Yang membuat kita sakit hati sebetulnya bukan perkataan orang, tetapi kita sendiri. Kenapa? Karena kita izinkan hati kita sakit. Kalaulah kita bisa berlaku cuek terhadap apa yang dikatakan orang, kita tidak merenungkannya, menyimpan dalam hati, tidak membawanya ke tempat tidur, kita lupakan seperti tidak pernah mendengarnya, pastilah kita tidak sakit hati dan hati kita bisa terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, apapun yang namanya sampah, baik itu berupa hal yang kotor, yaitu dosa, kenajisan, hawa nafsu, percabulan, dan yang lain, dan yang kedua berupa kejahatan seperti
iri hati, dendam, sakit hati, dan akar pahit, segala sesuatunya yang mengotori hati kita, kita harus buang. Dan akhirnya, kata firman Tuhan tadi, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Sebab itu buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan apa katanya? Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa, luar biasa, menyelamatkan jiwamu. Firman berkuasa membersihkan hati kita dari yang kotor, dari yang jahat, dan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Tuhan memberkati kita. Selamat melakukan firman Tuhan. Salam dan Emmanuel.